catatan dari Klik Madura ini, Ibu tercatat sebagai salah seorang calon anggota DPRD di Dapil 1 ya. Di Dapil 1 Partai PBB. Ya, PBB. PBB. Ya, di DCS sudah diumumkan ada nama Ibu Yuni. Bagaimana tertarik bisa langsung terjun ke dunia politik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tahun 2020 tentu adalah suatu peristiwa yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh banyak orang, khususnya masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini tentu menjadi pukulan bagi banyak orang. Di akhir tahun 2020 pula, Wakil Bupati terpilih Bapak Rojai wafat di usia 45 tahun justru setelah dinyatakan positif, justru setelah dinyatakan negatif dari COVID-19. Ini tidak hanya menjadi pukulan bagi masyarakat Pamekasan saja, tentu yang paling menjadi pukulan adalah bagi istri tercinta beliau dan juga anak-anaknya. Saat ini dengan negosiasi yang sangat panjang sekali, akhirnya kami bisa mendatangkan Ibu Yuni Rajai ke studio Klik Madura. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Klik Madura di program Ngobrol di Studio Klik. Kita ngobrol bersama Ibu Yuni. Tentu program ini tidak dalam rangka untuk mengingat kembali luka. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena Bu Yuni dari negosiasi yang sangat panjang saya dengan Bu Yuni, akhirnya Bu Yuni mau datang ke studio ini dan mau berbicara di depan banyak orang yang barangkali menunggu statement dari Ibu, menunggu bagaimana rentetan kejadian itu, menunggu bagaimana keadaan Ibu. Sebelum kita berbicara panjang tentang Bapak, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah beraktivitas seperti biasa? Alhamdulillah. Setelah kurang lebih 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kalau 3 tahun nggak sampai, tapi kalau hampir ya. Hampir 3 tahun. Tidak hanya Bu Yuni yang kehilangan barangkali. Semua masyarakat yang mengenal sosok beliau. Beliau mungkin adalah pendatang baru di politik, kancah politik. Di 2018 di Pamekasan terpilih menjadi wakil bupati mendampingi Bapak Haji Badrut Tamam pada saat itu. Sosok yang baru, tapi kemudian sangat dikenal humble luar biasa, ramah, baik, dan bukan Bu Yuni saja yang kehilangan, tapi kita semuanya terpukul dengan kondisi beliau yang sebenarnya sudah dinyatakan negatif ya. Sudah dinyatakan negatif setelah positif COVID, dinyatakan negatif, justru beliau meninggalkan kita semuanya. Dan pada saat meninggal itu saya tidak tahu. Iya. Sebelum kita ke sana, Bu Yuni sekarang sudah punya putra putri berapa? Saya punya putra 2, putri 3. Putri 3, jadi total 5. Jadi beliau meninggalkan 5 anak yang dalam usia kelas 5 SD dia. Yang anak pertama kelas 5 SD, yang nomor 2 itu masih kelas 3, yang nomor 3 itu masih TK kalau nggak salah. Iya. Yang nomor 4 belum sekolah, masih usia 2 tahun setengah kalau nggak salah. Dia belum bisa bicara, tapi bahasa pertama yang disebut itu bukan Umi dulu. Bi. Abi. Iya. Bi. Justru Abi yang diucapkan pertama kali ya. Padahal secara dia lebih dekat ke uminya. Sama uminya. Uminya selalu yang mendampingi ya. Tapi yang disebut pertama kali bahasa Abi. sebutan Bi. Iya. Abi. Yang kelima? Yang kelima itu masih usia kandungan 7 bulan. 7 bulan? Iya, usia kandungan 7 bulan. Dan saya juga pada saat itu sama-sama sakit gitu kan. Sama-sama COVID. Ibu menikah tahun berapa? 2009. Jadi di usia pernikahan berapa tahun Bapak? Kalau nggak salah mau masuk 11 tahunan gitu. 11 tahun? Iya. Menikah? Iya, kalau nggak salah. Dengan 5 orang anak. Tadi Ibu menyampaikan bahwa pada saat Bapak wafat, Ibu juga menderita COVID.
Iya, saya juga sama. Sebenarnya yang sakit itu duluan, Mbak. Saya yang sakit duluan, terus Bapak masih ngeladeni saya buat minuman, buat teh apa, bubur gitu masih Bapak. Terus saya nggak nyangka kalau Bapak itu sama-sama sakit gitu, karena tidak pernah mengeluh kalau saya sakit ini nggak pernah mengeluh. Pokoknya adik itu kamu harus sehat, anak-anak kasihan biar ada yang ngeladenin gitu. Jadi pada saat itu Bapak sakit. Iya. Tapi tidak ke rumah sakit pada saat pandemi COVID itu sudah COVID ya? Awalnya dia nggak mau ke rumah sakit. Sudah saya sembuh karena saya memang sakitnya biasa. Besok sudah sembuh mau kegiatan lagi katanya karena ada ini jadwal gitu kan. Harus sehat, harus sembuh. Adik harus sehat juga untuk anak-anak gitu. Terus kemudian yang pas pertama kali beliau itu dirujuk ke rumah sakit itu bulan apa Ibu? Nggak tahu kalau bulannya itu, Mbak. Pokoknya Bapak itu sakitnya berapa hari, sudah sesek dia. Untuk jalan berapa langkah saja dia masih harus digotong gitu, Mbak. Ada yang berapa bulan perawatan di rumah sakit pada saat itu? Nggak sampai berapa bulan, setengah bulan kayaknya, nggak nyampe saja. Kayaknya, Mbak. Oke. Saya juga nggak nyampe setengah bulan. Jadi pada saat Bapak dulu yang terpapar COVID? Bapak, saya kalau COVID itu saya nggak tahu, tapi yang sakit duluan itu saya, Mbak. Oh, tapi belum tahu bahwa terpapar COVID? Iya, belum tahu, tapi perasaan itu sudah sesek. Iya, yang sakit saya duluan, setelah itu Bapak. Tapi yang lebih parah seseknya itu, yang lebih parah sakitnya itu Bapak. Yang dibawa duluan yang dibawa duluan ke rumah sakit. Jadi pada saat itu Ibu sudah tidak bertemu sama Bapak ketika sudah dibawa ke rumah sakit? Iya, itu yang terakhir kali saya ke sana ya ketemu sama Bapak. Itu terakhir pas Bapak mau dibawa ke rumah sakit sudah saya nggak ketemu lagi sama Bapak. Jadi ketika Bapak sudah dibawa ke rumah sakit Ibu sudah tidak ketemu lagi? Iya, sudah. Sampai wafat? Sampai Bapak meninggal, dan meninggal pun itu saya nggak tahu. Dikira di grup itu teman-teman itu guyon gitu. Loh, emang suami saya mau diharap ya apa ya, diharap meninggalnya gitu kan ya. Jadi sempat ada WA. Iya, di grup itu innalillah gitu kan ya, banyak di grup itu. Jadi sebentar, sebelum mendapatkan informasi di grup bahwa Bapak meninggal, Ibu sempat kontak nggak, komunikasi sama Bapak nggak? Komunikasi itu sama Bapak baik enggak. Telepon atau baik SMS? Telepon sama yang jaga. Tapi itu, Mbak, perasaan itu 3 hari sebelum meninggalnya Bapak itu saya memang sudah firasat itu sudah beda, Mbak. Oh, jadi selama dirawat Bapak belum pernah berkomunikasi sama sekali? Semenjak dibawa, artinya semenjak Ibu sudah tidak sampai ketemu? Saya mau video call, ayolah saya mau telepon Bapak, Kak Rajainya gitu kan Bapak. Saya kangen, mungkin nanti ada anak-anak tanya nanti Abi gimana, pasti tanya ke Umiknya gitu kan ya. Terus nggak bisa, Mbak. Nah, ternyata di sana itu kan di karantina, nggak tahu tempatnya di mana. Iya. Ibu sendiri kan sempat beredar informasi bahwa Ibu sendiri waktu itu dinyatakan juga COVID. Dinyatakan COVID, saya sempat di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Smart Pamekasan, karena kondisi kandungan saya itu melemah, akhirnya saya dirujuk ke Surabaya. Pada saat itu Ibu hamil ya? Hamil 7 bulan, ya? Kandungan saya lemah, akhirnya dirujuk ke Surabaya. Tapi saya ke dokter itu konsultasi, kalau memang bayi saya itu lemah, silahkan diangkat, hidup atau mati saya pasrah. Gitu. Iya. Jadi pertemuan terakhir memang ketika Bapak dirujuk ke Surabaya. Ya. Dan itu juga komunikasi terakhir. Komunikasi terakhir. Karena tadi Ibu menyampaikan tidak sempat video call atau enggak bisa. atau telepon gitu. Berarti komunikasi terakhir. Terputus di waktu pas mau berangkat ke rumah sakit itu. Ibu mendengar informasi bahwa Bapak meninggal itu dari pukul berapa? Pukul setelah mau sholat asar kayaknya. Setengah tiga saya mau selesai sholat, ngaji gitu kan. Mau ngaji, buka HP, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, dek saya, Pak. Kok bisa suami saya meninggal kok? Barusan saya telepon jam 8:30 itu. Ibu telepon biasa? Saja. Iya, masih tanya gimana kondisi Bapak. Tiap Oh, jadi bukan komunikasi sama Bapak langsung? Iya, selama Bapak sakit itu saya inten komunikasi. Inten komunikasi tapi tidak dengan Bapak? Tidak. Oh, iya. Gimana Bapak, sehat nggak? Kondisinya gimana? Saturasi oksigennya gimana? Penyakitnya apa gitu kan ya? Apa aja, ternyata dia bilang gini loh, Pak. Oh, ya udah, pokoknya saya pasrah ke dokter saja apa yang di ini. Artinya komunikasi terakhir siangnya jam 8:30 saya telepon, tanya kondisi. Paginya? Iya, kondisi. Paginya masih baik? Masih baik katanya. Enggak, Mbak, Kak Rajai masih sehat. Tanggal 31 itu ya? Iya, tanggal 31. Tanggal 31.
Akhirnya siang saya telepon juga ke kakak. Sudah saya matikan HP. Sudah nggak, firasat saya sudah nggak enak, Mbak. Iya. Kenapa? Firasatnya tidak enak, apa ada informasi Nggak ada apa informasi, karena waktu itu informasi banyak itu baik, yang Mbak. meninggal? Informasi itu yang dapat baik semua. Ini sehat, karirnya sehat, pokoknya. Tapi perasaan saya tuh mungkin ya tidak mungkin, ikatan batin ya ikatan antara batin, suami dan istri itu pasti kuat. 3 hari sebelum meninggal itu, saya ngerasa ada yang lain, itu, Mbak. Iya. Artinya kadang saya Didatangin nangis, atau bukan, Mbak. Kayaknya kok mau nangis gitu. Kok masa ya Mas mau ini, Bapak mau meninggal gitu. Masa Bapak ini, masa aku mau ditinggal gitu. Kok saya mau menghubungi, mau telepon kok nggak bisa. Kenapa? Tapi gitu. waktu itu telepon masih baik-baik aja gitu katanya. Penjelasannya masih baik-baik saja. Tapi perasaan itu ya nggak bisa bohong, Mbak. Terus akhirnya siangnya Ibu, siang jam 2:30 saya dengar itu Bapak meninggal, benar-benar meninggal dari sekprinya. Dari sekpri, Mbak, kalau sekarang Mbak Yuni harus lebih karena sabar. Sebelumnya sempat dihembuskan informasi meninggal, hoax ya. Terus kemudian Ibu nggak percaya. Kalau hoax itu memang nggak percaya. Maksudnya ketika benar terjadi, jangan-jangan diharap meninggal gitu. Iya, apa ya Mbak ya, kayaknya dianggap apa ya, guyonan gitu, Mbak. Tapi mau tidak mau saya harus tanya gitu kan, gimana akhirnya Ibu mencari tahu. Iya, mencari tahu, dan yang ditanya itu tidak membalas. Akhirnya sekprinya itu ngasih tahu, Mbak Yuni sabar, ya Allah, Mas meninggal beneran ini. Kayaknya bukan isu lagi, bukan ini lagi. Yang diingat saya pas waktu itu anak, Mbak. Iya, betul. Dan anak, Ibu lagi kondisinya lagi hamil. Anak waktu itu di rumah itu, di perumahan saya sendirian. Saya memang benar-benar mau karantina. Waktu itu Ibu sudah keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit sudah 3 hari. Sudah hari negatif di rumah. Ya? Belum. Oh, masih positif. Masih positif. Saya swab lagi positif. Terus setelah itu, Mbak, saya sendirian di rumah. Butuh apa-apa tinggal ya biasalah, Mbak, ya telepon gitu ini, tapi sendirian. Saya nggak mau karena emang harus dikarantina ke yang lain gitu kan, Mbak. Apa namanya ya, mau nangis ke siapa, mau ngamuk ke siapa ini, padahal jam sendirian. Iya, saya sendirian itu. Nggak tahu siapa yang membantu saya pada saat itu. Saya cuma ingat anak gitu, anak. Siapa yang pertama kali Ibu kontak ketika Ibu tahu bahwa nggak ada, Bapak benar-benar meninggal? Nggak ada yang saya kontak. Saya nangis, ngamuk sendirian. Iya. Di kamar. Iya, nangis. Maksudnya apa ya? Kok bisa jam 8:30 pagi itu kok bisa masih bisa baik-baik saja gitu. Seandainya yang ngerawat itu bilang, Mbak, keadaannya Isa tambah parah. Artinya tambah ini. Ibu masih punya persiapan dan saya pasti ke sana, mau lihat gitu ya untuk yang terakhir. Karena dia pikir Mbak Yuni itu dalam keadaan hamil, takut drop gitu katanya. Tapi ya harus kuat gitu kan. Ketika sudah selesai Ibu bisa menenangkan diri, apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Gak ada. Apa menghubungi anak-anak? Berusaha menghubungi anak-anak di mana? Anak-anak itu ternyata sudah ada di dekat saya, Mbak. Ada yang nganter, ada. Tapi alhamdulillah anak-anak itu pada saat saya down, saya mereka tahu kalau abinya meninggal. Iya. Tahu. Dari Ibu atau dari? Bukan dari saya. Dari yang ngejagain anak saya itu. Jadi sampai Bapak prosesi pemakaman pun nggak tahu saya. Ibu tidak melihat wajah beliau yang terakhir. Nggak tahu, Pak. Bagaimana perasaan Ibu pada saat itu ketika sudah? Kalau boleh dikatakan ya, saya pengen mati. Ikut. Iya. Karena pada saat itu benar-benar sudah nggak punya harapan. Iya, benar-benar nggak punya harapan. Nggak mikir anak atau gimana, pokoknya yang mau ikut suami gitu. Karena kenapa, Mbak? Saya selama saya nikah sama almarhum itu
selama 11 tahun. 11 tahun itu memang ikut suami gitu. Kalau kerja ya memang saya kerja, tapi nggak full kan itu. Saya berpangku tangan ke suami gitu, apapun yang didapat suami saya terima. Ya. Iya. Jadi ibu mulai ya, dari fokus pure jadi ibu rumah tangga. Iya, sepanjang mendampingi beliau ya. Ibu anak-anak pun berarti juga tidak ketemu sama bapak pada saat itu? Mungkin pada saat bapak nyampe ke rumah yang di utara itu, yang di Bucur itu. Iya kan dimakamkan anak-anak tahu mungkin ke wajah Bucur, abinya gitu kan. Iya. Oh jadi anak-anak sempat dibawa? Iya. Ibu nggak berusaha video call untuk melihat? Saya kan dibawa, Mbak. Dibawa. Dari kan ada di perumahan sini saya di Royal 3. Karantina di sini. Karantina di sini. Ada yang bawa saya ke sana, nggak tahu siapa, pokoknya sudah nyampe ke utara saya, Pak. Karena memang Bapak bukan positif ya, negatif Bapak ya, COVID ya. Oke, berarti Ibu belum tidak bisa melihat wajah beliau yang terakhir? Nggak bisa. Sama sekali. Artinya pertemuan terakhir ketika Bapak dibawa ke rumah sakit itu menjadi pertemuan Ibu yang terakhir. Ada sempat mengucapkan kata-kata pesan terakhir itu, saya selesai sholat subuh dia masih bisa ngimami saya, saya makmum ke dia waktu sholat subuh. Jadi beliau dibawa ke rumah sakit sebelum sakit pukul berapa? Dia siang kayaknya, siang. Setelah sholat duhur dia masih sebelum berangkat masih udah saya nggak bisa, kamu nggak bisa makmum ke saya nggak bisa ngimamin, saya hanya bisa sholat sambil duduk, nggak bisa ngimami gitu pokoknya. Sholat sendiri aja. Jadi subuh masih mengimami ibu sholat? Subuh masih bisa, dan itu kondisinya sudah nggak sehat. Sudah nggak sehat tapi masih ngajak sholat bareng dia sama saya. Bilangnya gini, habis sholat, habis ngaji gitu kumpul, sambil dipegang tangan saya itu, Pak. Pokoknya Ade harus sehat. Pada saat ibu waktu itu sakit. Ade harus kuat. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak. Pokoknya anak-anak itu dijaga dengan baik. Kamu itu ibunya. Itu ngomong bener. Iya, kamu itu ibunya. Harus sehat, harus kuat, dan harus sembuh. Karena ibu waktu itu sakit duluan ya. Iya, harus sembuh. Biar anak-anak itu nggak dijaga. Maksudnya anak-anak itu biar tidak lepas kontrol. Pokoknya prioritas ibu. Itu untuk almarhum itu anak gitu. Udah, itu aja. Itu pesan terakhir. Kenapa kok ngasih pesan begitu? Maksudnya kenapa kok ngobrol-ngobrol begitu gitu? Nah saya bilang gini, Pak. Loh, Mas kok bilang kayak gitu? Iya. Mas seolah-olah itu kayaknya ada pesan apa gitu. Jangan gitulah, Mas. Kita kan sama-sama sakit gitu. Kita harus sembuh bareng. Harus sehat. Harus bisa bantu jaga anak-anak, ngerawat anak-anak, tumbuh bersama anak-anak. Iya. Gak boleh, harus sehat, sama-sama sehat. Itu pokoknya. Ayo kuat, Mas, kuat. Gitu. Waktu itu Bapak sakit memang? Iya, sudah ada gejala ada gejala. Ayo Mas sehat, kuat. Gitu. Ayo harus sembuh. Saling menyemangati ya pada saat itu. Ba'da sholat subuh. Iya, sholat subuh itu. Terus zuhur? Zuhur itu sudah Bapak dibawa kayak subuh mau masuk asar gitu. Kayaknya sudah siangan gitu. Dibawa itu ke rumah sakit. Itu sempat pamit sama ibu ketika mau berangkat dibawa ke rumah sakit? Anak-anak ya, Dek ya. Anak-anak. Ya, Itu apa ya, Mbak ya? Kayaknya itu sudah pesan terakhir yang harus saya ya amanah lah. Amanah. Memang anak-anak, mau tidak mau kan saya ibunya, meskipun tidak mengucapkan hal itu, saya memang harus bertanggung jawab untuk anak gitu kan. Tapi itu menjadi pesan terakhir beliau. Pesan terakhir beliau. Ibu harus menjaga anak-anak, melindungi anak. Itu yang selalu saya ingat. Iya. Tidak hanya ibu yang merasa kehilangan, anak-anak tentu menjadi kehilangan figur ayah sekaligus, apalagi pada saat itu ibu sedang hamil 7 bulan. 7 bulan. Iya. Akhirnya lahir sekarang siapa namanya? Yang Maryam. Dengan kondisi 5 anak ini, apa aktivitas ibu pasca Bapak sudah
Tidak ada. Kalau ditanya aktivitas itu yang pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab itu Mbak Sari. Berdasarkan catatan kita di 15 Februari 2021 itu sudah dilakukan pemberhentian secara resmi ya Bapak. Itu menjadi sejarah untuk anak saya Mbak. Kenapa? Tanggal 15 pagi itu ada pemberhentian secara hormat di DPRD Pamekasan itu. Sore jam 5 atau jam setengah 5 itu anakku Mariam itu yang bungsu lahir. Yang pas momennya itu tanggal 15 Februari 2000 lahir. 20 kalau nggak salah 2020 Pak. Lahir. Iya, lahir. Karena saya masa iddah itu 1 bulan setengah. Iya, sebentar. Iya, Jadi bersamaan dengan pemberhentian ayahnya di sidang paripurna ya. Iya. Si bungsu lahir, Masya Allah. Dan juga catatan kita di sini, Bapak ini 2 periode sebagai kades terpilih ya. Dan kemudian 2018 September pada 2018 dilantik sebagai Bupati Pamekasan dan Oktober 2023 nanti sudah genap 1000 hari kepergian Bapak. Tinggal 2 bulan Mbak Sari. Kurang 2 bulan lagi ya. Oktober ya, bulan Oktober berarti. Bulan Oktober sudah mau 1000 hari Bapak. Iya. Ibu 1000 hari sudah Ibu lalui. Momen terakhir tanpa itu. Bapak. Dengan survive 5 anak. Tentu ini berat. Dukungan yang paling membuat Ibu kuat hingga saat ini tuh siapa? Anak. Oh ya? Anak. Apa yang padahal mereka masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Apa yang membuat Ibu kuat mendapatkan dukungan terkuat dari mereka? Sebenarnya dia tidak pernah mensupport saya loh Mbak. Tapi saya lihat secara verbal tidak mensupport. Tidak pernah mensupport. Tapi saya harus bisa dan harus bangkit untuk anak-anak. Yep. Apa motivasi yang Ibu sampaikan tadi bahwa saya harus bangkit untuk anak-anak? Apa implementasi bangkit menurut Ibu bagi anak-anak itu apa Bu Yuni? Apakah bangkit dengan tidak sedih? Apakah bangkit dengan kembali beraktivitas berjuang untuk anak-anak? Kembali beraktivitas berjuang untuk anak-anak. Sekarang Ibu aktif di mana? Ngajar Mbak Sari. Pengajar. Ngajar di? Tetap kembali ke habitat. Kembali ke habitat sebagai guru ya. Jadi karena sebelum kenal sama Bapak Rojai, sebelum menikah dengan Bapak Rojai, Bu Yuni ini merupakan aktivis HMI ya, di Kohati. Jadi kembali menjadi aktivis HMI ya, di bidangnya ya, begitu ya. Sekarang mengajar. Tapi di organisasi sendiri tetap aktif. Masih aktif sekarang, aktif di sebagai koordinator Forhati Pamekasan. Forhati Pamekasan, luar biasa sekali. Dan karena itu berkat dukungan dari senior-senior saya. Artinya senior-senior tetap merangkul. Karena Bapak Rajai juga backgroundnya juga HMI juga ya. Beliau di HMI, dia di ketua cabang tahun 2004 kalau nggak salah. Iya. Tapi beda saya jauh dengan beliau. Saya aktif di HMI itu jauh. Dia sudah selesai purna Ibu yang baru aktif, tapi kemudian kepincut sama yang baru aktif gitu ya. Luar biasa sekali. Ibu dengan ketemu sama juniornya. Langsung kepincut, langsung dibawa ke utara. Ibu dengan senior-senior di HMI, dengan sama-sama satu alma mater di HMI, tentu support Ibu luar dalam. Sejauh ini ketertarikan Ibu ke dunia luar, khususnya ke dunia politik, apakah ada? Apakah memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia politik? Untuk masuk ke dunia itu ada sedikit ketertarikan ke sana karena saya banyak belajar dari almarhum. Betul. Saya banyak belajar apa yang didapat saya untuk dari almarhum itu saya apa bisa mengimplementasikan bisa menerapkan di sana. Ibu, ini catatan dari Klik Madura ini Ibu tercatat sebagai salah seorang calon anggota DPRD di Dapil 1 ya. Di Dapil 1 Partai PBB. Ya, PBB. PBB. Ya, di DCS sudah diumumkan ada nama Ibu Yuni. Bagaimana tertarik bisa langsung terjun ke dunia politik ini? Siapa yang memotivasi Ibu secara khusus untuk akhirnya saya terjun deh ke tentunya dunia politik? Banyak sih yang memotivasi saya ke sana.
untuk bisa eksis lagi ke sana. Dan saya mau tidak mau saya harus banyak belajar. Iya. Belajar kembali gitu belajar ya. kembali. Sebenarnya sudah belajar dari dulu. Iya, belajar. Sudah punya basic. Karena tidak ada tenggang waktunya untuk Iya, betul. Belajar gitu kan ya. Iya, semuanya berproses. Yang memotivasi lingkungan ya, keluarga. Iya. Tapi yang memberi energi itu siapa? Anak-anak ya. Pasti. Iya. Tetap Anak-anak yang 5 itu ya. Energi agar ibu kembali tersenyum, kembali berkiprah gitu. Iya, Mbak. Karena kalau melihat ibunya sedih, anak-anak itu kayaknya sepertinya ikut sedih juga, Mbak. Jadi saya harus menampakkan bahwa itu ibunya itu harus ceria, harus bahagia di hadapan anak-anak. Iya. Ibu kembali masuk ke dunia politik, ke kancah politik sebagai calon wakil rakyat dari Dapil 1 dari partai PBB di DPRD Kabupaten Pamekasan. Apa harapan Ibu kemudian memutuskan untuk terjun kembali ke dunia politik? Adakah pesan-pesan yang disampaikan oleh almarhum ini kemudian Ibu implementasikan di pilihan Ibu masuk di dunia politik? Ya sebenarnya banyak hal sih, Mbak, untuk ke sana. Untuk yang pertama untuk keterwakilan perempuan memang iya, untuk menyuarakan hak perempuan iya. Gitu kan. Selain sebagai keterwakilan perempuan, menyuarakan hak-hak perempuan yang memang kadang perempuan itu sering menjadi bahasa konotasinya itu masih termarginalkan ya. Jadi kaum yang termarginalkan itu. Tapi saya tidak mau kayak gitu, iya, Pak. Karena tidak ingin seperti itu maka Ibu hadir di dunia politik juga ya, terjun ke kancah politik. Ibu ada sesuatu mungkin yang diajarkan oleh Bapak almarhum Rajai ini sehingga menginspirasi Ibu untuk terus berjuang untuk anak-anak di jalur politik. Untuk intinya kemaslahatan umat gitu lah, Pak. Ibu melihat bahwa Bapak cukup banyak berbuat untuk masyarakat dan Ibu perlu melanjutkan itu. Saya harus banyak belajar dari beliau. Dan apa yang dipelajari oleh beliau saya bisa menerapkan itu. Apa yang paling menginspirasi Ibu? Dalam hal Bapak memimpin mulai dari menjadi kades, kemudian selama 2 periode loh menjadi kades, kemudian terpilih mendapatkan suara yang sangat fantastis di Kabupaten Pamekasan sebagai wakil bupati, padahal beliau independen ya, tidak melalui partai. Manapun, sebagai dari kaum independen yang kemudian bisa melaju sebagai wakil bupati terpilih. Apa yang Ibu pelajari dari beliau? Dari kesederhanaannya dia tidak Mbak ya. Saya sulit untuk menceritakan itu, Mbak, tapi saya bisa membaca bahwa saya tuh harus bisa meniru apa yang bisa dilakukan oleh beliau gitu, Mbak. Kesederhanaannya? Yang pertama, tegas. Dan dia tegas, dia lebih bijak dalam menyikapi sesuatu hal, dia lebih tenang gitu dalam hal apapun. 2 tahun tapi dia pasti, Mbak, dia lebih kayaknya dia nggak serius gitu, Mbak, menyikapi itu, tapi dia lebih tertata untuk terstruktur ya bekerjanya, terstruktur ya. Jadi beliau memang tidak langsung action gitu ke lapangan. Pertama gitu, dia tapi lebih disiplin loh, Mbak. Ya, disiplin disiplin banget. Ini yang kemudian makanya dia lebih progres apa yang mau dilakukan oleh beliau. Makanya itu saya harus pelajari dari beliau. Dan Ibu siap untuk berjuang melanjutkan perjuangan beliau. Karena di Kabupaten Pamekasan khususnya, termasuk saya, termasuk rekan-rekan media, merindukan sosok beliau yang sangat luar biasa ya. Dalam memimpin sangat tegas, mengayomi, dan juga humble pada seluruh lapisan masyarakat. Beliau menyentuh mulai dari masyarakat bawah, mulai dari teman-teman media, beliau bisa merangkul semua kalangan. Iya, semua kalangan. Baik Ibu, Bu Yuni yang terakhir mungkin, apa harapan Bu Yuni ke depan setelah memutuskan untuk benar-benar terjun ke dunia politik? Harapan Ibu ke depan apa? Khususnya juga buat anak-anak. Untuk anak-anak meskipun tidak ada sosok ayah
atau sosok Abi tetap jadi anak yang solih dan solihah, dan harus semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, meskipun Umi hanya sendirian untuk mendidik kalian. Video ini akan ditonton anak-anak. Anak-anak jangan sering protes karena Uminya sering ini sering keluar ya udah ya. Keluar, ya, maafkan Umi. Nah, kalau memang saya sebenarnya saya bukan tidak sayang sama anak-anak, tapi ini tuntutan Umi karena Umi sendiri dan harus berjuang untuk kalian. Untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan yang merindukan sosok Bapak Rojai, apa yang ingin Ibu sampaikan pada? Ya, untuk sosok jangan lupa kirim Fatihah untuk beliau. Itu aja. Perjuangan beliau untuk perjuangan beliau. Apa ya? Gak bisa saya, Pak. Luar biasa sekali. Baik Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni sudah membersamai saya di program Ngulik, sudah berbagi cerita. Semoga apa yang sudah Ibu Yuni alami ini mampu menjadi motivasi dan menginspirasi banyak orang untuk tetap kuat. Karena badai apapun itu akan bisa ditaklukkan oleh orang yang percaya bahwa setiap ada kesulitan di situ ada pasti kemudahan. Ada kemudahan. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Tretan. Jangan lupa tonton program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Tentunya kita akan membahas apapun di studio ini, dan saya sampaikan terima kasih untuk Bu Yuni Rojai yang sudah bersedia untuk berbagi pada Tretan Ngulik di Klik Madura di program Ngulik. Kami berharap bahwa kehilangan sosok beliau hanya raganya, tapi hal-hal yang di luar dari raga, sifat, sikap, dan kedermawanan beliau tetap melekat dan menjadi teladan bagi kita semuanya, menjadi teladan dan menginspirasi bagi semua yang mengenal sosok almarhum Rojai. Terima kasih, saya Sari Purwati undur diri, tetap tonton program Ngulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.